Tuhan kepada kami. Walaupun kami mau dikata orang pendatang, tetapi mereka melihat kami bagian dari keluarga. Dan terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita bersama rasakan di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh hadir di dalam duka yang kami alami ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian tidak bisa kami balas. Kita semua saling menguatkan di dalam peristiwa duka ini, dan itulah yang menghibur kami. Dan juga kami berterima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian, baik tenaga, pikiran, dana, dan mungkin masukan-masukan bagi kami keluarga yang tidak bisa kami balas. Kami juga ucapkan terima kasih. Terima kasih. Yang berikut kami juga menyampaikan kepada Bapak yang sudah membantu kami dalam membuat tenda, sehingga semua fasilitas pada saat ini kita boleh lihat, kita boleh duduk bersama dalam damai dan sukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Demikian ungkapan hati kami. Kiranya damai kasih Tuhan, penghiburan dari Tuhan terus menyertai kami keluarga dan menguatkan kami dalam duka yang kami alami. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Shalom. Demikianlah ungkapan hati dari keluarga. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu pengumuman Majelis Gereja Jemaat Seriti Kelompok Pelayanan Sarulompo yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Domingus Takundun. Dengan penuh kasih kami persilakan. Yang pertama, untuk ibadah besok malam akan dilaksanakan pada pukul 18 atau jam 6 sore dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, situasi dan kondisi besok malam ada pernikahan di lorong 7. Tentu kalau lambat kita beribadah akan terganggu dengan musik dari sebelah. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, pelayan untuk penghiburan besok malam adalah putra daerah dari Beropa Apomai, tapi ditempatkan di pelayanan Jemaat Batu, yaitu Bapak Pendeta Sarman. Bukan hari raya Kamis, bukan. Bukan. Siangnya. Di besok malam jam 6 pukul 18 tepat. Jadi tidak boleh kita undur-undur waktu, kita tepat. Ya, saya sudah sampaikan, saya sudah berkomunikasi tadi, liturgi sudah siap. Kemudian yang berikut, setelah selesai acara pada ini ada pertemuan keluarga untuk membicarakan prosesi pekerjaan di tempat ini beberapa hari ke depan. Ya, ini diharapkan kepada tim kerja Sarulompo dan keluarga yang dari lorong 3, lorong 5 dan lorong yang lain untuk kita duduk bersama untuk membicarakan pekerjaan-pekerjaan yang kita akan tempuh beberapa hari ke depan sampai hari H. Ya, dimohon kesediaan Bapak Ibu sekalian, keluarga yang ada, supaya kita tinggal sejenak. Ya, saya lama satu untuk membicarakan ini supaya terprogram pekerjaan yang kita laksanakan ke depan ini. Rencana anak kasih kita untuk dimakamkan yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Sekira demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas perhatian kita saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pemandu acara, ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.
Selamat malam, Shalom. Adapun susunan acara ibadah acara yang kedua yaitu ibadah, dan yang akan memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini yaitu Pendeta Sarman El Tinulu STH. Untuk itu kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun kan surya ku harapkan, oh tiada ku gelisah. Tak ku pahami dalam masa menjelang, hitam bagiku ini akan Tuhan yang pegang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala yang kudus. Kasih Allah meneguhkan dan menguatkan kamu sekalian. Mari segenap keluarga sidang perkabungan bersama-sama kita membaca litani pengharapan yang terambil dalam Mazmur 119 ayat 5 sampai 6. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan kepadamu, mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, kepadamu. Sore menjelang malam ini, mari bersama-sama kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, Allah yang senantiasa menjadi tempat perlindungan kami,
dikala kami dalam keadaan terpukul karena kedukaan. Kami bersyukur Engkau masih memungkinkan kami menikmati kekuatan di tengah-tengah pergumulan hidup karena kehilangan. Karena kami aminkan dan percaya bahwa hanya daripada-Mu sajalah tempat kami berlindung, kepada-Mu sajalah tempat kami menantikan penghiburan dan kekuatan. Karena itu firman-Mu adalah sumber dari penguatan daripada-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada saat ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, untuk terus menerangi hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh hadir, diperdengarkan, dan hati kami terbuka menerima dan menyambutnya dengan sukacita. Hamba-Mu yang Kau pakai hadir pada kesempatan ini, hamba-Mu penuh dengan kelemahan karena dosa, tidak lebih daripada semua orang tua, keluarga, dan jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Melalui hamba-Mu ini, kami telah siap mendengarnya di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami datang berdoa. Amin. Keluarga sidang perkabungan, firman Tuhan yang saya telah pilih pada saat ini terambil dalam Pengkhotbah pasal 9. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan: sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Bahagia adalah mereka yang berada dalam pergumulan hidup, berduka, dan menjadikan firman Tuhan sebagai penghiburan, kekuatan bagi hidup mereka. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita berjumpa bukanlah dalam sebuah kebetulan. Kita sebagai umat yang percaya bahwa di setiap saat, di setiap pertemuan tentu Tuhan punya maksud. Tibian telah dipanggil Tuhan di Kalimantan. Dalam pertemuan tentu sebagai umat yang percaya, kita tidak bisa terus terpukul karena keadaan ini, karena dalam iman dan pengharapan menjadi pintu kekuatan bagi kita semua. Nah, untuk itu pada malam hari ini firman Tuhan akan hadir menjadi penguatan, di mana akan menggambarkan tentang keadaan hidup umat manusia yang disampaikan oleh pengkhotbah. Pengkhotbah menyatakan
dengan terbuka tanpa basa-basi, disampaikan secara jujur bahwa demikianlah hidup yang dialami oleh umat manusia yang sesungguhnya akan mengarah kepada muara yang sama, yaitu kematian, adalah cara hidup orang yang beriman. Ya. Waspada atau berjaga-jaga adalah cara hidup orang yang beriman. Ya. Kalau kita kembali dalam merenungkan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, dari fakta sosial menunjukkan bahwa perjalanan setiap orang itu menuju pada sebuah cita-cita masing-masing selama hidup di tengah dunia ini. Hal utama yang hendak ditempuh oleh umat manusia atau orang-orang ialah bagaimana mereka untuk hidup berkarya. Ya. Mereka berkarya. Dalam karya itu kemudian secara alami menciptakan kelas-kelas sosial. Ya. Hasil karya kemudian menciptakan kelas-kelas sosial. Jika dipandang dari sudut pandang ekonomi, ada ekonomi menengah, berkelas, sebagainya. Ya. Ada yang punya pendidikan tinggi, rendah dan menengah. Ada yang punya pangkat tinggi, menengah dan rendah. Ada pegawai, ada petani. Ini sebuah terjadi secara alami, menunjukkan bahwa manusia itu hidup berkarya, ya, berkarya masing-masing, sehingga keadaan hidup kita berada pada kelas-kelas ini. Namun jika hal ini tidak disadari bahwa merupakan kelas sosial ini bersifat sementara, maka bisa saja membawa kita tenggelam ke dalamnya tanpa menyadari bahwa ternyata hal ini adalah sementara. Ya, hidup dan status dan keberadaan kita tidak selamanya akan terus sama, atau berikutnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, inilah karya sosial, karya hidup, cara hidup kita umat manusia, bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita alami di tengah dunia ini itu sih, karena ini adalah sementara, maka ia memandang bahwa nasib kita itu sama, bukan dipandang dari segi kelas-kelas sosial tadi, tapi nasib kita sama, yaitu kita memiliki waktu yang sungguh-sungguh singkat dan terbatas. Ya. Secara kodrat atau hakikat kita sebagai makhluk yang hidup, maka akan berakhir dan menuju pada peristiwa kematian. Ya, dalam hal ini kematian yang kita bicarakan adalah kematian badani. Ya, kematian badani. Setiap yang hidup pasti ya mati. Ya, itu kematian badani. Ya, hal inilah kemudian membawa umat manusia yang seperti yang digambarkan oleh pengkhotbah, bahwa manusia ini sebenarnya berjalan bersama dengan bayang-bayang kematian. Karena lumingka kikalo kebongi enana paranda mungkin tidona kematian. Ya, kan ada peribahasa mengatakan, yaitu orang hamil itu ya berada di ujung, ya mereka di kompok ada kita itu. Lah, ya kita tidak tahu lato siar ke ada dia nih. Mereka susi. Ya, dia berada di dalam antara. Kumua lan katuanta inang naparan dalam keadaan kematian. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa kematian secara badani itu seperti perangkap. Ya, susito poya tipataka kenala kita domai berupa. Ya, ya. Ia monaden tu karena sesengwa-sengwa atau matuanta batu dulu tangkoi kumua. Ia tu kita torotolino susi bangarki itu tu katuanta
ya kinalam mi petambana puang ya susibara kito anak manu kena syuk langkan. Ya, jika tadi kami bercerita dengan ya siswa ambil ikungena om terkasih bahwa ia terendengki tambah puang dalam waktu yang tidak diduga. Ya, dia naik sepeda, bersepeda dengan hati yang gembira karena ini hobinya dan kesukaannya. Dan ternyata dengan cara itu Tuhan panggil cara badan. Nah, hal inilah yang kemudian pengkhotbah mau menyatakan bahwa orang yang hidup punya pengharapan untuk menimbang-nimbang dirinya. Tak emunya. Ya, tak emu telah bisa kumua. Yo mati pak adaku angku pugau tu milona. Ya yete itu sama toto pai laku nikmati patu kama totorangku apa na ala tanga aku ia mulaku pugau. Apa yang pengkhotbah katakan? Dia mau mengajak kita untuk menghargai hidup, menghargai kesempatan ini. Ya. Ada pertanyaan dari anggota jemaat mengatakan, "Oh Pak Pendeta, dia nak lakukan kutanan ku apa mau?" Nakwa selama rakatumi tahu ke domi tampaka kamatian nana selama lan matotona ya kuku miduka ana susi bangasya ka pangate ya to nama ngura umpele ikasaranian iya tama aluksenga neto nama saki sulem-sulem pakatobaran nih ya aku tuh tanga-tanga bukan persoalan selama atau tidaknya, tapi matumba itu nama toto. Mengapa waktu ia masih kuat? Mengapa waktu ia masih oke? Dia tidak pakai waktu hidupnya itu betul-betul untuk berguna bagi Tuhan. Dengan Tuhan, enang mana saya kumata telah mataku kue, kumai nang selama ia, enang di patongannya. Mengapa? Karena sejak hidupnya betul-betul menandakan ada tanda-tanda kerjaan soro bagi dirinya. Susinna misalkan umbah, misalkan atau masih sulu, ada dia narampoi pak adik, ya, ada yang sulu ya bara di anak koto rampo, tak aku dika apa teh, ya, mak rampu tuka om itu rampo, aku bem tebang aku dika apa teh artinya betul-betul tidak mau penanggungan. Nah, bulan aku mintu sama mana dan sebagainya, dan kemudian menjadikan hidupnya betul-betul jauh daripada Tuhan. Kalau hari Minggu dia pergi kerja, sementara yang lain pergi beribadah. Hidupnya berbuat kebaikan, orang lain berbuat kebaikan, ia hanya berbuat judi. Ya, orang suka memberikan persembahan, ia lebih suka membelanja miras dan sebagainya. Apakah hal ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa ia akan benar-benar selamat? Nah, tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang kemudian pengkhotbah mau katakan. Bagaimana kita menghargai hidup. Hidup yang kita hargai ini betul-betul harus berpadan dengan keyakinan kita bahwa ia tu natua paki enang ia itu penanta tadi perulangannya puang. Dan itu kita harus belajar dari kehidupan ini bahwa karena bayang-bayang kematian itu selalu ada di sekitar kita, maka sepatutnya kita berjaga-jaga. Waktu puang Yesus semua berjaga-jagalah supaya jangan ada satu pun orang yang menyesatkan engkau, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena nang budaliu itu sangat pencobaan lino. Berjaga-jagalah. Karena itu apa yang harus kita lakukan dalam kata berjaga-jaga dengan cara menghargai hidup? Firman Tuhan hari ini hadir menyapa kita semua untuk menyatakan, peliharalah hidupmu untuk terus bergaul dengan Tuhan. Itu kunci itu. Tetaplah hidup bergaul dengan Tuhan. Jika dari kecil kita sudah bergaul dengan Tuhan, pertahankanlah itu sampai di mana Tuhan berikan kesempatan. Baik kecil, muda sampai tua, tetaplah. Pengkhotbah katakan di sini bahwa hendaklah bajumu terus putih sampai
engkau memasuki alam kematian. Kumala tonton komia sireke puang. Kau sula puang kumua dikentara ya do pengka lukanta ya kemate ki anak dia la siapi kasaranian. Nah, saya kira itu menjadi suatu tanda yang nyata bahwa ia itu tomati lan puang kumua enang ditiro domai kumua enak dialog si sola kasaranian. Nah, kuami itu Wahyu pasal 14 ya. Sangat jelas di sana dikatakan bahwa apa tu napukada puang ulendui pena masallo kuma minda ia tu mate lasangana puang matua maka inanglah salama mana saya kumua lah salama. Wahyu katakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, itu kata Tuhan, bahwa sejak kita menjaga hidup bergaul dengan Tuhan sampai akhir hayat kita, inilah yang Tuhan katakan, kumua inang ia tu dona kasalamaran dolo na puamatua inang mana saya tapo batoa kumua matesia lan puangana. Dia mati dalam Kristus, dia dipanggil dalam keadaan ia adalah berstatus anggota Kristus. Ya, di mana dia ditandai? Ya, paling tidak kita imani dan aminkan bahwa baptisan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kumua anayolo mulako olo na pamatua kita merututuna kumua madi ki lasitamu dolo na pamatua eke pada sie kamatian anta mati duka lasana pamatua manase kumua pada ki lasitamu dolo na pamatua. Nah, tonton bertu puang pasak keki empakatana ki ulen dio kadana ilante ebongi totemo. Hal yang perlu kita aminkan bahwa berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita dalam rohnya, agar kita terus bertahan di dalam iman dan percaya kita. Sebagai respon dari firman Tuhan ini, mari bersama-sama keluarga akan memuliakan Tuhan. Ada persembahan pujian dari keluarga, pujian penghiburan dari keluarga.
teguh, Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Manusia, firman Tuhan yang kekal diberi padamu. Peganglah dengan teguh selamanya. Yang teguh, Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Aku datang bertelut akan diriku padamu. Penghiburan yang kau beri meneguhkan iman. Ini jiwaku tentram sertamu. Yang teguh, Yesus pasti memberi batu karang yang teguh. Diagungkan dan dibesarkanlah. Berkenan pula Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan secara bersama. Tuntun kami Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini terus tertanam kuat, membatin dalam diri kami, agar dapat memberikan kami kekuatan dan penghiburan, terlebih bagi orang tua kami, keluarga yang tengah dalam kedukaan ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mensyukuri bahwa setiap saat Tuhan selalu ada. Lewat kehadiran kami semua, keluarga dan jemaat Tuhan adalah bagian daripada cara Tuhan memberikan kekuatan. Di balik kedukaan itu sungguh ada harapan, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan. Karena itu iman kami berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Hingga kami bersama-sama dimungkinkan lagi duduk menyembah Engkau melalui ibadah yang kami selenggarakan pada saat ini. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami semua, terlebih lagi bagi keluarga, kedua orang tua kami, sanak saudara, dan keluarga besar. Selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sudah beberapa waktu berlalu hingga pada saat ini. Tentu keluarga, orang tua kami, saudara-saudara kami tengah dalam keadaan lelah. Tuhan tetap topang melalui kekuatan dan kesehatan yang cukup Engkau nyatakan. Biarlah sepanjang proses kedukaan ini berjalan, selalu ada kasih Tuhan melalui kekuatan dan kesehatan hingga tiba pada waktunya kekasih kami ini akan dimakamkan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Karena itu memberkati keluarga yang terus mempersiapkan kegiatan ini hingga tiba pada hari Jumat, jika Tuhan berkenan, maka rencana pemakaman ini akan diselenggarakan.
bahwa sama seperti pertolongan telah menyertai di tengah perjalanan dari Kalimantan hingga tiba di sini, demikian juga hari ini sampai pada hari Jumat Tuhan, Engkau tuntun dan sertai, hingga pemakaman boleh berlangsung dalam suasana yang damai, menghantar dengan kasih anak terkasih saudara kami ini ke tempat peristirahatan yang panjang untuk menantikan Tuhan kami Yesus Kristus untuk datang menjemput saleh-salehnya. Memberkati segala bentuk persiapan-persiapan sekaitan dengan kebutuhan demi kebutuhan yang terus diperlukan sepanjang kegiatan ini, agar kiranya keluarga hidup dalam keadaan berkecukupan. Apa yang mereka perlukan dan butuhkan semua tercukupi. Berikan kekuatan dan kesehatan agar ia boleh dimungkinkan kembali kuat menikmati hidup yang Tuhan perkenankan. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada malam hari ini, sebagai bentuk kebersamaan kami menikmati kasih Tuhan untuk saling berbagi kasih. Kami telah memberikannya melalui pundi persembahan. Tuhan berkenan agar semua ini boleh berguna menjadi tanda kasih kami bagi keluarga. Apa yang kami berikan Tuhan Engkau perhitungkan melalui usaha dan mata pencarian, pun melalui harta benda yang Tuhan masih titipkan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, sejauh hidup kami pada malam hari ini, kami berserah diri Tuhan, menopang kami menuju hari esok agar kami tetap hidup dalam lindungan Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dengarkan kami datang berdoa bermohon, sebab harapan dan doa ini kami bawa ke datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PKJ 201, sering kutanya pada diriku, mari bersama-sama kita nyanyikan. Keluarga jemaat Tuhan, berkati engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kudaki jalan mulia Kidung Jemaat 400 untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kaki jalan mulia
Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga, dan yang akan membawakan ucapan terima kasih ini kepada Bapak Yunus Tibian. Dengan penuh kasih diberi kesempatan. Shalom, selamat malam. Bapak Pendeta, anak saya Sarman dari Jemaat Lembatu, dan Ibu Pendeta di Jemaat Seriti bersama dengan Majelis Gereja yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang perkabungan yang saya kasihi dan saya hormati di dalam Yesus Kristus, seluruh kaum keluarga, sejak kami keluarga dilanda duka atas meninggalnya anak kekasih kami Leo, kami sungguh merasa sedih sebagai manusiawi. Tetapi ya, saya katakan bahwa di dalam penghayatan ini, dalam menghadapi kedukaan, waktu Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik, dan di dalamnya Tuhan berkarya, bekerja. Dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayanan yang dilayankan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis Gereja, dan semua sidang perkabungan atau sidang jemaat Tuhan di Seriti ini. Betul-betul nampak persatuan dan saling tolong-menolong, saling mengasihi. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hari-harinya dengan setia menyiapkan segala yang dibutuhkan, sehingga ya tidak dikatakan ada berkekurangan, karena selalu siap. Ibu-ibu luar biasa di belakang setiap hari. Terima kasih semua bantuan, baik berupa menggunakan waktu, tenaga, pikiran-pikiran, buah-buah pikiran, mempersiapkan tempat ini sehingga kita nyaman bersama-sama beribadah di dalam saling menghibur. Puji-pujian firman Tuhan yang diangkat oleh jemaat, diangkat keluarga, semuanya terima kasih. Tuhan yang akan membalas segala kebaikan kita, kasih kita di dalam persekutuan ini. Jika ada kekurangan, ya, orang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Melalui pelayanan keluarga, penyambutan keluarga, atau dalam bentuk apapun yang kami tidak sadari, melalui kesempatan ini kami keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan yang akan mengasihi kita dan mengampuni kita semua akan segala kekurangan kita, dan kita boleh saling bersatu, saling mengasihi dalam setiap kebersamaan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kelanjutan acara-acara selanjutnya, dalam ibadah penghiburan sampai acara penguburan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.
Demikian ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari keluarga. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu penyampaian Majelis Gereja Toraja Jemaat Seriti Kelompok Pelayanan Salulompo yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Domingus Takukundun. Kepada Bapak dipersilakan. Majelis Gereja Jemaat Seriti Kelompok Pelayanan Salulompo. Yang pertama, untuk ibadah besok malam akan dilaksanakan pada pukul 19 atau jam 7 waktu Salulompo. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian untuk tim kerja kelompok kerja Salulompo tetap kita laksanakan pekerjaan besok dimulai pada pukul 8 pagi. Matumbai ke pagi 8 pagi karena taisiana mendesak masih alo. Jadi kelompok kerja kita mulai bekerja di sini pada jam 8 pagi. Kemudian untuk rencana keluarga tentang pemakaman itu sudah didukung dalam doa. Kita akan laksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Itu yang saya akan sampaikan bagi kita sekalian. Sekira demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya mengucapkan banyak terima kasih dan shalom. Majelis Jemaat Seriti, kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu istirahat. Dan ada makanan yang disiapkan oleh keluarga. Namun sebelum itu, acara ibadah pada malam hari ini, saya yang memandu acara ini memohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan sepanjang memandu acara di tempat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita mengucap syukur, kita berdoa. Ya Tuhan di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah suasana duka yang kami alami, kami sudah berkumpul bersama, mau beribadah kepadamu. Para pelayanmu Tuhan sudah siap-siap untuk kami nikmati ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya Tuhan ada makanan, minuman yang disiapkan. Berkati kami Tuhan, tubuh kami yang akan menerimanya. Berkati juga makanan ini, agar dapat memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah pada malam hari ini. Dan kami sambut berkat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasti.
Pertama-tama saya ucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta para pendeta pelayan firman Tuhan, serta seluruh keluarga yang berduka dan para jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di tengah ibadah penghiburan malam ketiga. Untuk mengenang kepergian yang terkasih anak almarhum Beryl Lioki Tibian, mari kita sejenak menenangkan hati dan mengarahkan seluruh jalannya ibadah ini adalah pertama pembukaan yang dirangkaikan dengan lelang, kemudian ibadah yang mempunyai liturgi khusus yang ada pada kita masing-masing, dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih dari keluarga. Yang keempat, pengumuman majelis jemaat, dan yang kelima, penyampaian dari pemerintah setempat atau Bapak Kepala Desa Seriti, dan yang keenam adalah penutup. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu dalam pembukaan tadi saya ungkapkan bahwa ada lelang. Jadi sebelum kita ibadah, majelis jemaat yang akan memandu kita dalam lelang. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Oh iya, mana? 100 juta dari keluarga ya? Ya. 100 ribu satu kali. 50. Ya, 150 ribu satu kali. Ya, 150 ribu rupiah satu kali. 160 ribu. 200. Oh ya, 200 ribu satu kali. 200 ribu satu kali. Ya, 3 kali. Oke. Harga 200 ribu satu kali. 200 ribu satu kali. 200 ribu dua kali. Ya, 200 ribu 3 kali. Oke. 1,5, 150. Ya, 150 satu kali. 150 dua kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Siapa? Saya. Silakan, siapa yang taruh harga? 100 ribu pada 100 ribu satu kali dari Pak Domingus. 100 ribu dua kali. 100 ribu 3 kali. Ya, terima kasih Pak Domingus. Dan dalam ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta dari Jemaat Tamatiku, yaitu Ibu Pendeta Wasni Siman STH. Kepada Ibu disilakan.
Sungguh percaya bahwa ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu semua. Silakan duduk. Litani mengenai realitas kehidupan kita manusia, kita akan lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku. Di tengah kesukaran, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang, selalu aku sembah. Yang malam hari ini saya pilih dari 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-23.